Perjuangan diplomasi Linggarjati, KMB, dan penolakan utang Hindia Belanda, Hamid Al-Ghandri. Tahukah kamu bahwa ada seorang tokoh diplomasi Indonesia yang keberaniannya mengguncang meja perundingan internasional? Namanya Hamid Al-Ghandri. Di tengah hiruk-pikuk Betawi tahun 1930-an, ketika kolonialisme masih mencengkeram kuat, seorang anak muda bangkit dengan kecerdasan dan keberanian luar biasa. Hamid Al-Ghandri, seorang pemuda Betawi yang tak hanya pandai berdebat, tapi juga memiliki ketegasan moral yang kelak mengubah nasib bangsa. Ia tumbuh di Jakarta dengan suasana politik yang panas. Setiap hari, ia melihat ketidakadilan, penindasan, dan kesengsaraan rakyat. Dari sinilah, semangat melawan penjajahan mulai menyala. Aktivis, semangat perlawanan. Sebagai mahasiswa, Hamid tak pernah diam. Ia ikut bergabung dengan pergerakan nasional, berdiskusi di ruang-ruang gelap bersama para pemuda yang satu tujuan, kemerdekaan Indonesia. Di balik meja kayu yang penuh peta dan dokumen, mereka merancang sikap politik, menantang kolonial Belanda, bukan dengan senjata, tetapi dengan gagasan, strategi, dan keberanian berbicara. Hamid menjadi salah satu otak muda yang diperhitungkan. Linggarjati, episode tegang, diplomat muda. Tahun 1946, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan, namun Belanda ingin kembali menguasai. Di perundingan Linggarjati, Hamid Al-Ghandri berdiri di belakang para diplomat senior. Ia bukan sekedar pengamat, ia adalah analis, penyusun strategi, dan pemberi masukan tajam kepada delegasi Republik. Ruang perundingan dipenuhi rokok kretek, tatapan tegang, dan pertarungan diplomasi antara negara baru dan kekuatan kolonial besar. Hamid menyaksikan langsung bagaimana nafas bangsa ditentukan lewat kata-kata. Linggarjati menjadi langkah penting karena dunia mulai mengakui Indonesia sebagai sebuah entitas politik. Konferensi Meja Bundar, puncak pertempuran diplomasi. 3 tahun kemudian, 1949, Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Disinilah, Hamid Al-Ghandri tampil sebagai salah satu diplomat paling berani. Ia datang bukan sebagai rakyat jajahan, tetapi sebagai wakil dari sebuah bangsa yang menuntut dihormati. Di ruang perundingan besar berbentuk lingkaran, dengan lampu dingin khas Eropa, Hamid dan delegasi Indonesia berjuang menuntaskan satu hal, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Setiap kalimat, setiap pasal, setiap keputusan adalah pertarungan antara harga diri dan strategi politik. Dan inilah saat paling terkenal dalam hidupnya, ketika Belanda bersikeras agar Indonesia mewarisi utang Hindia Belanda. Hamid berdiri, menatap tajam para pejabat kolonial, dan berkata tegas, "Itu bukan utang kami, itu utang penjajah kepada dirinya sendiri." Sebuah pernyataan yang membuat para pejabat Belanda terdiam. Keberanian Hamid mengguncang meja perundingan. Bagi Indonesia, ini adalah momen emas, momen ketika seorang diplomat muda menunjukkan bahwa martabat bangsa tidak untuk dijual. Warisan sang diplomat. Setelah KMB, Hamid Al-Ghandri tak berhenti mengabdi. Ia aktif dalam persoalan kemanusiaan melalui Yayasan Idayu dan terus menyuarakan nilai-nilai kebangsaan. Namanya mungkin tidak sebesar tokoh-tokoh lain, namun tanpa Hamid Al-Ghandri, sejarah perjalanan diplomasi Indonesia takkan sama. Tahukah kamu bahwa terkadang kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan dengan bambu runcing, tetapi juga dengan kata-kata yang diucapkan dengan keberanian? Itulah warisan Hamid Al-Ghandri, diplomat yang berdiri tegak ketika bangsa ini membutuhkan suara keberanian. @Gladiator Neraka, like, komen,